bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar teman-teman semua? Kita tetap ada dalam sukacita hadirat Tuhan, karena sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama kembali membaca dan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Tuhan yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya dari padaku. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagian besar dari kita ya, tidak semua tetapi sebagian besar mungkin sangat antusias ketika diminta untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja. Entah itu sebagai usher, penerima tamu, singer, worship leader, pelayan pengkhotbah ya, pelayan di kelompok-kelompok sel ya. Mungkin banyak dari antara teman-teman yang antusias ketika diberikan kepercayaan pelayanan seperti itu. Tetapi ada berapa banyakkah di antara saudara-saudara pada saat ini yang antusias juga ketika diajak untuk menjadi tim doa, ketika diajak untuk bersama-sama menjadi pendoa syafaat di gereja? Mungkin sebagian besar merasa, aduh saya kayaknya kurang begitu menyukai menjadi seorang pendoa. Aduh sepertinya saya kurang waktu untuk menjadi seorang pendoa. Teman-teman, sebagai tim doa, di waktu yang lalu saya pernah membahas tentang pelayanan. Ada begitu banyak pelayanan dan saya rindu kita di tahun 2025 ini harus mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dalam hal apa saja. Ingat, minimal Tuhan pasti berikan kepada kita satu talenta. Lewat apa talenta yang kita miliki, kita harus lipat gandakan. Minimal yang satu talenta itu kita kerjakan. Kita kerjakan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Jangan kita katakan kita tidak punya apa-apa yang bisa kita berikan untuk kita melayani Tuhan. Minimal satu talenta Tuhan percayakan kepada kita. Dan menjadi seorang pendoa. Jika kita benar-benar tidak tahu apa talenta yang harus kita kembangkan untuk kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan, saya katakan menjadi seorang pendoa. Menjadi seorang pendoa walaupun mungkin tidak terlihat ya, ada di ruangan yang tertutup, tetapi bagaimana kuasa doa yang didoakan dengan penuh keyakinan itu sangat besar kuasanya. Pernahkah kita menyadari pelayanan-pelayanan yang besar, mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah pelayanan itu dihasilkan dari doa-doa yang berkuasa? Jadilah seorang pendoa. Tidak usah mungkin kita merasa terlalu berat kalau saya harus menjadi seorang pendoa di gereja. Jadilah pendoa di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Jadilah pendoa bagi pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu kita, orang tua kita. Sehingga doa yang tidak terlihat ini tetapi menghasilkan satu kuasa yang luar biasa, menghasilkan satu perubahan yang luar biasa. Itu akan lebih berdampak bagi perkembangan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Jangan selalu merasa diri tidak berharga. Cornelius, walaupun dia seorang perwira Romawi yang membawahi sekitar 100 orang prajurit, dia punya kesibukan yang sangat banyak. Dia punya begitu banyak kesibukan sehingga dia punya alasan sebenarnya untuk tidak berdoa. Tetapi apa yang dicatat di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang kedua, Alkitab mencatat bahwa ia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Cornelius senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kata senantiasa di sini berbicara tentang sesuatu yang dilakukan secara rutin, yang secara terus-menerus, penuh ketekunan. Haleluya. Jadi kalau berbicara tentang senantiasa berarti bukan hari ini ya, minggu depan baru iya lagi, 1 minggunya libur. Kemudian 1 bulannya lagi baru dikerjakan. Tidak, tetapi di sini Cornelius melakukannya senantiasa, berarti dengan penuh ketekunan. Kalau padahal Cornelius ini adalah seorang yang non-Yahudi ya. Sedangkan kalau di bangsa Israel, di Yahudi itu mereka memiliki kebiasaan berdoa sebanyak
3 kali di dalam satu hari, yaitu pada pukul 9 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 15 atau pukul 3 petang. Jadi saya juga yakin bahwa Cornelius ini senantiasa berdoa, dia pasti mengikuti atau tekun di dalam jam-jam doa yang sudah ditentukan tersebut. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang. Dan kita, karena di Alkitab memang tidak ada ditegaskan secara hurufiah bahwa kita harus berdoa dalam satu hari misalnya 5 kali atau seperti Daniel 7 kali dalam sehari atau seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel mereka 3 kali dalam sehari. Sebenarnya kita bersyukur tidak ada ketentuan yang seperti itu, tapi setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan, bisa 10 kali, bisa 12 kali, bisa 3 kali, bisa berapa kali, semampu kita, semau kita, kita mau datang kepada Tuhan, senantiasa berdoa, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Dan tidak ada doa yang disia-siakan, tidak ada permohonan yang sia-sia, asal dilakukan dengan kesungguhan hati, asal dilakukan dengan penuh ketekunan. Karena di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, di sana dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Sudahkah saudara mengalami doa yang sangat besar kuasanya? Jika belum, lakukan mulai saat ini. Ada pergumulan, lakukan mulai saat ini. Cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Karena doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar pasti menjangkau hadirat Tuhan. Tuhan selalu menyukai doa-doa umatnya. Doa-doa orang yang benar yang takut akan Tuhan. Perhatikan, tidak sembarang doa. Harus doa orang yang benar. Harus doa orang yang benar. Cornelius adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan. Cornelius juga orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Karena itu doa-doanya naik ke hadirat Tuhan, menyentuh hatinya dan menggerakkan tangannya untuk bekerja. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan belum menjawab doa saya? Mengapa sepertinya Tuhan tidak menghiraukan keinginan atau kerinduan saya? Coba introspeksi. Di luar daripada waktu Tuhan memang yang terbaik, mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang belum berkenan kepada Tuhan. Ingat, seperti Cornelius ini, doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Dia adalah seorang yang saleh. Haleluya. Seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Haleluya. Garis bawahi kedua hal ini, doa orang yang benar adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Karena itu dikatakan dalam firman, doa-doanya itu naik ke hadirat Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Haleluya. Kalau hati Tuhan sudah tersentuh, maka dia juga akan menggerakkan tangannya untuk bekerja. Itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 30 sampai 31. Kita memang tidak mengetahui bagaimana cara Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita memang tidak tahu kapan waktu Tuhan menyelesaikan segala perkara yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Namun satu hal yang pasti yang harus kita yakini bahwa Dia mengingat segala apa yang kita pernah mohonkan kepadanya. Bagaimana kita dapat menerima kalau kita tidak pernah berdoa? Bagaimana mungkin kita akan mendengar jawaban dari setiap seruan kita kalau kita tidak pernah meminta tolong kepada Tuhan lewat setiap masalah yang kita hadapi? Naikkan permohonan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini menandakan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita, bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Haleluya. Nyatakanlah segala hal di dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kau ucapkan, yang kuucapkan. Terpujilah Tuhan yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.